Timothy Ronald disorot karena menjual kelas kripto yang diduga bermasalah dan mempromosikan koin seperti Manta dan belum terdaftar Bapepti. Ini murni risiko investasi atau narasi menyesatkan. Dia bilang, Manta overvalue, gamble kok didengerin. Kita minta kasih lihat sertifikat, malah dibego-begoin, Bang. Mau dikatain anak anjing lu. Malah dipukul di tempat katanya. Selama kamu ikut AC, kamu ada untung nggak? Kalau saya enggak. Kripto adalah scam dan judi. Banyak banget isi DM gue tuh. Urusannya nih, Aureli, Timothy. Tapi gue lagi dilarang sama netizen untuk mengangkat yang Broken String. Jadi gue terima dulu yang Timothy Ronald, ya kan? Salam. Iya. Asik. Kenapa? Grogi, Bang, bentar-bentar. Pertama kali ya? Iya, pertama kali. Nama lu Younger ya? Younger. Kalau lu? Said, Said ya? Jadi kalian ini tergabung di Paguyuban Akademi Rungkat. Akademi Rungkat. Tadinya Akademi Kriptonya Timothy ya? Iya. Iya. Totalnya ada berapa orang di dalam grup? Di dalam Discord itu ada 500.000. 500? Hah? 500.000 Oh, dia di Discord tuh Iya, 500 ribuan. member. Member tuh 500 ribu? Cuma kita nggak tahu yang berbayar itu ada berapa orang. Oke. Jadi di dalam 500 ribu orang itu, berapa orang kira-kira yang member? Wah, kalau itu sepengetahuan saya kurang tahu sih, Bang. Karena Kurang kita tahu. nggak bisa lacak. Nggak bisa lacak ya? Iya, datanya seberapa banyak. Kita ambil berapa persentase, misalnya 10%, 50 ribu orang, ada nggak? Mungkin nggak? Ada banget. Mungkin ya? Mungkin. Oke. Satu orang member bayar berapa? Kalau aku pas zaman itu sekitar 50 juta, Bang. Tahun berapa? 2024. Oh, kan dia beda-beda harga katanya. Jadi aku pertama ambil yang 9 juta dulu, Bang. Oke. Setelah itu upgrade jadi lifetime 40 juta. Membernya tuh bagaimana sih metodenya? Jadi gini, Bang. Jadi ada mekanisme itu pertama itu the students role-nya. The students itu yang punya akses 1 tahun di grup Akademi Kripto dan juga website. Oke. Dapat Itu the apa aja students. tuh? Iya, dapat semua aksesnya, tapi berlaku in. untuk 1 tahun. Oke, all in 1 tahun. Iya, 1 tahun. Oh, the student. Itu The bayar students. berapa tuh? The student kira-kira? Itu around di atas 5 juta. Tapi awalnya itu kan kita kalau misalkan dari 2023 itu Timothy 1 juta terus naik terus kan. Iya, dia Nah, harga naik kan. 2024 Younger masuk 9 juta, saya masuk 14 juta dan sekarang harganya di 17 juta. 17 Kalau yang juta. 9 juta itu setahun. 1 tahun. Terus saya dijanjiin apa? Kalau upgrade ke yang seumur itu bisa ketemu dia segala macam. Seumur hidup. Nah, betul, Bang. Iya. Seumur hidup jadi tambah berapa? Tambah 39 juta sekitar segitu. Jadi total sekitar 50. 50. Iya. Oh, jadi harapan lu waktu itu lu keluarin 50, lu bisa ketemu dia. Bisa diskusi nih, saya rugi segala macam. Oke. Seharusnya seperti itu. Harusnya seperti Terus itu. ada coaching call mingguan private katanya Oke. dengan profesor. Oke. Nah, kalau lu cuma berapa bayarnya? Sama kayak Oh, lu 50? 50 juta Total. juga. Jadi In harapan total. lu juga sama. Sama. Oke. Dapat dibimbing secara langsung. Oke, bisa kita bedah konsultasi satu-satu. gitu. Lu dibimbing secara langsung nggak? Enggak. Langsung, maksudnya langsung Timothy nih kan maksudnya kan? Iya. Langsung one on one enggak. Enggak. Cuman Terus? di Discord iya. Dikasih tahu signal segala macam, Bang. Itu siapa yang ngasih tahu? TR sama Kak Dari mana lu tahu itu TR? dari grup Discord-nya, Bang. Ada mukanya nggak? Emang live Ada, di live. ini. Oh, Live. aman. Iya, aman. Bener orangnya. Iya, benar. Ada suaranya. Seminarnya ada di Discord Oke. segala macam. Iya. Oke. PDF-nya juga atas nama dia. Oke, sesuai dong berarti lu ketemu langsung tuh Oh, itu secara online. cara online. Mm-mm. Tapi harusnya ketemu Iya, bisa curhat lah. Misalnya kita lagi rugi nih, kira-kira solusinya gimana? Nah, itu yang nggak bisa, Bang. itu nggak bisa. Mm-mm. Padahal itu ada Ya, dijanjiinnya seperti itu. tertulis. Tertulis. Iya. Ada. Jelas bahasanya. Jelas. Jelas. Bahasanya apa? Coaching one on one. Bisa konsultasi dengan founders. Founders. Tapi kan Iya. bisa via online juga boleh kan? Nah, di sana nggak ada, Bang. Setelah itu diskusi umumnya ditutup malah. Grup diskusinya ditutup. Kita nggak bisa chat sama sekali. Apa yang terjadi kenapa tiba-tiba ditutup? Karena ya banyak yang sepengetahuan saya banyak yang rugi. Banyak yang rugi. Oke. Kita bahas dulu keresahan lu sekarang. Lu kan akhirnya bikin laporan. Mm-mm. Laporan itu lu rugi 3 miliar. Mm-mm. Lu rugi berapa? 200-300 juta. Oke, lu bikin laporan nih. Ya. Oke, alasan lu membuat laporan apa akhirnya? Yang pertama, karena kasus ini kan viral, Bang. Mm-mm. Karena sebelumnya tuh saya takut banget buat laporan.
Kenapa? Karena banyak pengancaman, Bang. Lu mendapat pengancaman, Mm-mm. dari mana pengancaman itu? Dari live-nya dia, YouTube. Maksudnya gimana? Kurang paham tuh. Kayak ada nih member yang rugi. Komplain lah ke dia. Terus langsung bilang bakal diserang pakai tim cybernya dia. Di live? Iya, Oh. Ya, jadi ada live namanya margin call, Bang. margin call. Jadi setiap minggu TR sama K itu selalu live tiap minggu. Nah, Kak, Margin call itu jadi member-member yang merasa dirugikan itu ada yang ngechat, "Bang, saya rugi di Manta misal. Manta gini-begini." Nah, itu ada seseorang namanya Wendy dan itu kata TR diancam untuk dicari dan gue bakal cari lu sampai ke manapun itu Dipampang sama tim cyber. Kenapa dipampang? nggak tahu digoblok-goblokin sama dia. Karena apa? Si Wendy-nya emang ngapain? Karena merasa rugi aja Benar, pada sama gitu. tanya, mana buktinya orang membernya yang untung? Oh, si Wendy ngomong begitu. Mm-mm. Terus sama si TR. Timothy disikapinya Iya. kayak tadi. Benar, Iya. Bang. Kita kan orang biasa, Bang. Terus ya power lah. Pasti takut gitu, Bang. Makanya sampai sekarang saya beranikan diri buat laporan karena udah viral. Ada nggak direct ke lu langsung personal ancaman? Kalau tadi kan nggak langsung ke lu ya. Mm-mm. Itu lebih ke umum ya, gitu. Mm-mm. Kalau ke lu langsung ada nggak? Ke saya langsung belum. Belum ada. Cuman buzzer-buzzernya doang nih baru mulai. Clippernya. Iya. Oke. Kalau ke lu? Sama, Bang. Buzzer-buzzernya itu nge-DM, WA, terus di komen-komen ya dikata-katain lah. Goblok, Isinya Bang. apa? Goblok, ngapain all in, Mm-mm. FOMO segala macem, Oke. pesan rungkat. Oke. Kalau lu? Ya sama, Bang. Oke. Coba gue tanya dulu. Ini orang yang lebih paham dari gue nih. Lu melihat ini bagaimana sih dari kacamata lu dulu deh? Tolong bantu gue biar gue paham nih. Yang pertama adalah gue nyorotin begini, karena kita punya bisnis yang kurang lebih sama research company, tapi gue mulai 2011. Yang namanya pelaku investor di dunia ini, itu udah pasti, ini ya, kalau kita ngomong greedy ya, semua orang greedy, mereka berdua ini greedy, Masukannya. jujur-jujuran aja. Oke. Karena mereka terbius pingin kayak Timothy. Iya, iya. Ya. Iya, iya. Itu yang disorot sama Bang Hotman. Iya. Kalau misalnya gue flexing, lu masuk, emang salah gue. Karena kamu masuk dengan full willingness. Tapi yang gue mau ambil satu concern adalah, karena yang ngomong bukan cuma mereka. Sebelum kasus ini meledak, ini kira-kira tahun lalu, yang namanya Roberto itu udah pusing, Astronaci itu udah pusing, di DM-in sama korban terus. Kita kan nggak pernah mau ikut campur. I don't Korban care. dari akademi kripto tersebut. Dari semua pelaku kripto inilah yang jualan nggak Oh, cuma. bukan hanya dari Timothy doang. Timothy bukan satu-satunya, ini banyak. Oh. Dan itu sehari DM yang masuk bisa 50, DM-in gua segala macam. Tidak pernah saya balas. Oke. Karena Karena bukan urusanmu kan? Saya kenal Timothy. Oke. Timothy waktu masih awal, baru-baru masuk market, belum dia sama Raymond sama Felicia datang ke kita kan podcast bareng sama saya segala macam. Iya, gue lihat ada Ya kan? beberapa klip podcastnya. Nah, gue nggak mau ikut campur dengan urusan dia. Lu mau bikin kotor di industri ini ya urusan lu, dan aku tidak ngejudge dia, gitu Oke, kan. Oke. Nah, tapi yang lapornya makin banyak. Lalu saya minta tolong legal department saya mulai menjawab. Ini kenapa gitu loh. Poinnya adalah mereka merasa sudah bayar, tapi haknya nggak dapat. Oke. Ini terlepas dari untung rugi lah, Ya, gitu kita ya. lepas dulu ya. Lepas dulu. Mereka bayar whatever, 50 juta, ada yang 100 juta, I don't care, berapapun itu. Tapi ketika mereka sudah bayar, mereka seakan-akan tidak mendapatkan haknya. Iya. Saya pernah di posisi kalian, tapi di dunia aviasi. Ada satu training center di Amerika, terkenal banget. Kalau lu lihat reviewnya, pokoknya duit udah masuk. Di email kagak pernah dibalas, di telepon kagak pernah diangkat. Iya. I've been there. Beberapa orang-orang tuntut. Gua pakai cara persuasif, gue baikin, gue ajak ngomong, akhirnya lama-lama dia sungkan sama gua, gitu. Nah, dari kacamata saya melihat, kalau secara service hospitality di dalam dunia jasa, mereka pure 100% korban. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa lu bisa beropini begitu? Karena seperti tadi dia bilang, ada agreement-nya. Dia dapatnya apa, tapi tidak terdeliver. Oh iya. Itu udah problem. Nah, tapi apakah itu bisa dipidanakan? Saya nggak tahu. Tuntutan kamu pun saya nggak baca, ya kan? Apa yang kamu tuntut itu sangat-sangat tidak spesifik menurut saya dari yang saya dengar. Tapi kalau kamu... Yang lu dengar apa? Karena dia rugi kan, itu yang diangkat. Oke. Dia rugi dan nuntut ganti rugi. Karena dia juga menjanjikan investasi. Entar Iya. dulu, menjanjikan itu harus dibuktikan nantinya. Karena Oke, ini siap. panjang, lo harus tahu konstruksi hukum, ada saksi ahli dan lain-lain. Tapi kan yang men-trigger kamu melapor, itu adalah karena lo rugi. Tapi ketika kamu lapor, saya membeli barang tapi tidak
sesuai dengan yang saya dapatkan. Iya, Itu beda kasus. beda kasus. Nah, jadi artinya kita mesti objektif juga Iya. bahwa sebenarnya yang bermasalah di TR ini, di ACL itu ataupun yang lainnya itu apa? Gagal serah daripada barang yang dijual atau servis yang dijual, atau mereka membuat kamu rugi. Bagi saya akan lebih mudah dibuktikan kalau gue udah bayar 50 juta tapi tidak sesuai deliverables dan gue malah di blok grupnya, gue nggak bisa akses. Ya itu lebih mudah dibuktikan. Itu mudah. Karena apa? Itu bisa dianggap penggelapan dana. Iya. Atau Dan juga penipuan. bisa ada unsur penipuannya masuk. Penipuannya. Penipuan konsumen Betul. kan. Nah, Oke, paham. dari paham, sini. paham. Tapi ini mohon ya sekali lagi, gue Ini bukan objektif ya. bukan ngajarin orang untuk tuntut Timothy dan itu. Jangan podcast ini Iya, dipakai. iya. Oh, gue belajar Ini dari Gema. edukasi kan? aja, edukasi. ini, Iya. ya kan? Jadi ini juga menjadi pertanyaan. Artinya yang harus dibuktikan nanti adalah bener nggak nih Timothy ada mens rea nggak untuk mencelakakan mereka? Betul, itu perlu dibuktikan kan. Ini panjang urusannya kan? Betul. Nah, tapi kalau kamu menanya saya, kacamata saya, ya pure kamu korban dari produk yang tidak sesuai. Iya. Gitu. Bagi saya di situ. Itu POV lo ya. Mm-mm. Oke, kita ke POV kalian dulu. Kalian merasa kalian itu melapor karena dirugikankah? Atau merasa karena tidak sesuai nih dengan apa yang gue bayar gitu. Sebetulnya yang lebih utama nggak sesuai dengan klaim mereka. Oke. Karena di sini kami punya bukti ya, Mm-mm. bahwa mereka katanya punya hit rate 90%. Oh, itu ada tuh statement itu? Ada statementnya di website. Oke. Tinggal nyontek dan ikuti. Mm-mm. Jadi, berarti kan kalau statementnya 90%, harusnya mayoritas member untung dong. Nggak ada Harusnya yang rugi. 90% kan? Iya. 90% member untung. Iya, Begitu untung. kan logikamu kan? Oke. Tetapi pada kenyataannya kan enggak. Pada kenyataannya tidak. Di paguyuban itu kalian mendata. Betul. Oke. Terus? Dan ada juga statement di websitenya katanya 71% member double portofolionya untung dalam waktu 6 bulan. Tapi Oke. setelah itu diganti. Oke, ternyata? Ternyata enggak. Oke. Ternyata malah banyak yang Malah rugi. rugi 90%. Kalau saya tanya ChatGPT kemarin begitu juga jawabannya. Yang kemungkinan orang main kripto, kata ChatGPT nih ya, 70-80% itu rungkat, 10 berapa persen itu rungkat sedikit, yang untung itu sedikit banget gitu. Karena apa gitu dijelasin. Nah, tahan dulu ya sebelum ke kalian. Lu boleh jelasin nggak buat penonton gua kripto dengan bahasa yang paling sederhana? Kripto itu uang digital. Oke, di dalam blockchain itu ada mata-mata uang kan? Banyak sekali, Oke. ribuan jenisnya. Ribuan. Yang paling terkenal kita udah tahu Bitcoin. Karena Bitcoin ini adalah satu-satunya mata uang yang dianggap legal. Oke. Gitu dulu. Kenapa dia dianggap legal? Karena sudah diakui beberapa negara dan bahkan menjadi aset resmi dari sebuah negara Oke, untuk berarti cadangan ada mereka. sertifikat validasi ya? Ada sertifikat validasi, di-endorse secara hukum. Oke. Ada payung hukumnya? Ada payung hukumnya. Oke. Dan di negara-negara besar bahkan sudah dijadikan seperti Amerika udah ada ETF-nya. Oke. Jadi kayak reksadananya. Iya. Jadi kalau ditanya, Pak Gema, apakah Anda akan berinvestasi kripto? Apakah kripto itu legal? Apakah itu adalah aset? Yes. Jawabannya udah jelas itu adalah mata uang. Oke. Oke? Tapi mata uang apa dulu? Digital. Enggak. Yang kan di situ mata uangnya ada banyak tuh dan tidak semua berpayung Ya, hukum. Bitcoin. Bitcoin kan? Bitcoin. Jadi kripto itu induknya. Jadi Iya. jangan dikabung-kabung. Sekarang akhirnya orang, oh kripto itu judi. Nah ini kan juga udah ngaco nggak karu-karuan. Mm-mm. Yang saya bicarakan kripto itu adalah cryptocurrency adalah kripto mata uang digitalnya. Iya. Di mana yang sah dan sudah digunakan itu adalah si Bitcoin. Iya. Tapi di bawahnya ini turunannya itu ada puluhan Banyak. ribu. Ada manta, Wah, ada macam-macam udah. Karena memang ini adalah mata uang yang menjadi antitesisnya daripada mata uang fiat atau mata uang yang biasa kita pakai. Iya. Karena kan kita nggak bisa mencetak uang sembarangan, Iya. harus negara. Sedangkan di kripto ini adalah alat tukar yang siapapun bisa bikin tokennya. Oke. Nah, anggap nih Gitu. gue pemain baru nih, Bro. Mm-mm. Belum paham nih. Gue mau main kripto dong, Bang. Mata uang apa yang harus saya beli gitu? Ya. Kalau tanya ke saya pribadi, Heeh. saya tidak akan beli apapun selain Bitcoin. Kalau manta boleh nggak kok? Ya boleh-boleh aja, tapi pertanyaannya lu tahu nggak itu barang apa? Nggak tahu kok. Saya Ya. nonton Timothy, Mm-mm. katanya manta ini bagus kok. Oke. Mau naik harganya. Ini kan kita coba. Ini ceritanya role play ya. Iya, You role datang play ke ya. saya, Heeh. jawabannya simple. Jangan sentuh kalau nggak mau bangkrut. Kenapa lu bisa bilang gitu kok? Dua hal. Satu, saya sebagai advisor, saya tidak tahu ini barang apa. Saya tidak tahu resikonya apa. Jadi kalau saya tidak tahu, saya tidak akan sentuh. Oke. Kedua, saya tahu persis profil resiko Anda apa dan saya tahu persis motivasi Anda apa. Oke. Kalau Anda mau cepat kaya seperti itu, jangan sentuh karena Anda pasti kehilangan semuanya.
Oke. Jadi kok kalau misalnya ini saya taunya ada influencer ngomong kalau Manta ini bisa bikin saya untung 100 kali inilah apalah segala macam. Saya pengen untung cepat kok. Oke. Itu make sense nggak buat Koko? Berapa uang yang bro punya? 100 miliar? 100 Anggaplah 100 miliar. 100 miliar Anda Anggap punya. gua punya 100 miliar kok. Terus Heeh. pingin digandain. Saya pengen gandain nih kok. Bisa nggak saya punya uang 100 miliar itu dalam waktu 1 tahun 1 triliun? Enggak, dari 100 miliar jadi 1 1 triliun. triliun kok. Terus mencari solusinya di Di Bitcoin ini. Tapi saya mau Manta nih ceritanya. Oke. Heeh. Jawaban saya 2 ya. Yang pertama teknis. Kamu taruh 100 miliar All in. all in, Mm-mm. ngapain dia pusing? Dia bawa uangmu kabur aja selesai. Uangmu pindah ke yang punya. Saya cicil deh, saya taruh 1 M dulu. Nah, mungkin menurut saya, ini kan tahu ya kalau Anda sedang mau berjudi dengan Manta nih ceritanya. Mm-mm. Kan berspekulasi kan? Berspekulasi. Kenapa nggak taruh 10 juta aja? Karena Anda kehilangan 10 juta nggak sakit kan? Tapi kata mentor saya ini cepet naik. Karena mentornya lebih kaya dari kamu. Dia hilang 100 miliar nggak apa-apa. Pertanyaan saya, kalau 100 miliar hilang, Anda bunuh diri nggak? Make sense. Nah, kalau saran Koko, apa yang paling aman nih kok? Tapi maksudnya saya stabil di situ. Di kripto nih Di maksudnya? kripto kok. Menurut saya 70% di Bitcoin. Bitcoin. Tapi bisa nggak saya cepet kaya gitu kayak mentor saya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa kok? Karena kenaikan Bitcoin aja mentok-mentok kalau lagi beruntung setahun paling 2 kali lipat. Kalau Anda berharap 100 miliar ke 1 triliun itu berapa kali? 10 kali lipat. Nggak ada hitungannya untuk bisa seperti itu, kecuali Anda menggunakan leverage, margin. Jadi uang 100 miliar Anda belikan 4 kali daripada 100 miliar itu pinjam uang daripada brokernya. All in terus tuh dong kok. Ya, all in menggunakan margin. Jadi kalau Anda beli 400% misalnya leverage-nya, ya harga turun 25%, uang Anda habis semua. Bisa nggak presentase saya untung kalau saya all in terus 100 miliar dengan 4 kali leverage No. gitu? Nggak mungkin kan, Bro? Di dalam probability, kita bisa praktek, Anda ambil koin, you lempar 10 kali koin toss. Statistically, 73, 55, 64. Itu yang akan terjadi sebanyak 70-80%. 82 itu cuma chance mungkin 20%. 91 itu almost less than 5%. 10-0 itu impossible. Oke. Dari Coba situ aja Gue hitungannya. minta itu loh. Eh. Jadi kalau misalnya saya klaim bahwa hit rate-nya gue adalah 90%, make sense nggak gue bikin? Make sense kalau 90%? Make sense Make kok. sense. Apa yang membuat dia make sense? Kebetulan marketnya misalnya lagi bullish. Mm-mm. Monyet pun suruh ngeklik buy pasti untung. Mm-mm. Jadi itu kan iklan. Iklan. Ya, bisa nggak 90% winning rate? Atau hit rate itu adalah winning rate. Artinya Iya. dalam 100 kali dia memberikan rekomendasi, 90 kalinya benar. Kalau marketnya lagi semuanya bullish, pasti benar. Semuanya akan kena. Kena. Bisa kena. Tapi kesalahan mereka adalah asumsi liar ini tidak didisiplinkan oleh mentornya. Bahwa kalau 90% berarti gue punya probability duit saya juga bisa naik 90%. Itu kan udah ngawur. Terus kedua nih buat kalian. Misalnya saya beli tolak angin. Saya masuk angin, kedinginan ya. Orang pintar minum tolak angin. Kalau lu masuk angin nggak minum tolak angin, bodoh nggak? Ya enggak juga. Ya, tapi kan gua bisa mengarahkan bahwa orang pintar minum tolak angin. Kalau lu nggak minum tolak angin, lu nggak pintar. Itu satu. Kedua, bablas angin nih, masuk angin lu nggak hilang, tambah parah. Heeh. Lu bisa tuntut nggak dengan iklan begitu? Bisa nggak tuh? Tapi kan itu masuknya ke puffery kok. Apa itu? Sebuah statement iklan yang dilebih-lebihkan. Itu iklan, itu sama nggak dilebih-lebihkan? Tapi itu klaim yang dimana mereka harusnya bertanggung jawab dong. Orang dia jualan obat untuk bikin bablas angine. Jadi kan bahasanya itu bisa dilebay-lebaykan, ibaratnya dihiperbolakan. Sama ya, kita Iya. coba fair ya. Iya. Saya tidak menjatuhkan Timothy, tidak menjatuhkan kamu, tidak bela dua-duanya. Iya. Kita melihat dari respon Objektif. masyarakat melihat iklan. Iya. Bener dong? Iya. Nah, kalau tanya saya sebagai expert di dalam dunia keuangan, 90%. Kamu tahu nggak 2024, saya dapat rekor muri? Tahu? Tahu. Kenapa saya dapat rekor muri? 100% winning rate Di di gold ya. non-farm payroll, gold, gue dapat 100% winning rate 2024, gue klaim rekor muri. Dapat. Cuma 90% hebatan gue daripada Aceh. 2025, gue 100% winning rate di non-farm payroll. Yang hadir 1.000 orang, bro, setiap kali live trading. 2026, Tuhan masih kasih gue 100%. Bisa. Tapi gue nggak tahu. Setiap kali gue live, gue bilang, gue nggak tahu kita bakal menang atau nggak sekarang. Oke?
Tapi bisa nggak 100%? Atas izin Tuhan terjadi. Kenapa lu nggak klaim aja dengan cara flexing? Udah pasti nih, bla 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 bla. Pertanyaan bagus, karena ada yang namanya etika. Moral. We cannot claim like that. Kita tidak boleh dan tidak bisa menjanjikan sebagai penasihat investasi, sebagai financial advisor, dilarang hukumnya mengatakan kata pasti. Tapi kalau 90% ya boleh kan, nggak 100. Anggap nih, kalau lu berani mengklaim winning rate lu seperti itu, dan lu berani memflexingkan keahlian lu, omongan lu, narasi lu, kemudian apa yang lu dapat dari itu semua, arah lu mau kemana? Ya arahnya gue pasti akan dapat murid dan dapat membership sebanyak-banyaknya. Tetapi, ketika saya sudah dapat member, saya wajib hukumnya mendeliver apa yang saya janjikan kepada member saya. Kalaupun itu tidak terdeliver, saya harus mengkomunikasikan kepada mereka, we got a problem here. Solusinya seperti ini. Kalau misalnya tidak terdeliver apa yang lu janjikan kepada member lu, what's going on with you? Minta maaf. Sebelum lu minta maaf, what's going on with you? Kenapa lu tidak deliver? Padahal kan perkaranya Oke. perkara konsumen, bro. Delivernya apa dulu nih? Produknya tidak gue deliver. Misalnya, gua kan dia udah bayar nih ke gua nih 50 juta lah. Adalah ketemu sama gua. Gua Oke, sebagai laki-laki. ini kan berarti secara servis ya? Betul kan, sebagai laki-laki kan, gua pasti gua tanggung jawab dong Ya. gitu. Gua ada ketemu, gua pasti tanya tim gua, ini Betul. ketemunya mana nih Ya, gitu. ya. Tapi anggap Larry, itu tidak terjadi. Karena orang-orang ini mendapat windfall. Mereka dapat klien terlalu banyak, tetapi tidak mengelola perusahaannya secara moral, Manajemennya, profesional, gitu. manajemennya. Oh, Karena berarti- tujuan dari awal adalah keruk sebanyak-banyaknya, urusan masalah memaintain member yang ada, urusan nanti. Tapi itu kan jatuhnya kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Itu yang bisa dijadikan penipuan, ujung-ujungnya penggelapan dana. Jadi sekarang kan dari keresahan kalian itu, arah yang kalian mau itu sebenarnya pengembalian dana atau efek jerah atau penghentian dari semua praktek yang jenisnya kayak begini. Ya, pengen dia nggak ada korban selanjutnya lagi yang seperti saya Oke. ngalamin. Satu itu. Mm-mm. Kedua, Ya, permintaan maaf. oke, permintaan maaf. Mm-mm. Ketiga, Ya, balikin semua duit member yang dia ngomong sih, Bang. oke. Dia pernah ngomong juga, kalau yang rugi, dia balikin langsung. Asal tunjukkan semua bukti transaksinya. Oh, ada dia ngomong gitu. Iya. Makanya lu mau tagih. Mm-mm. Tapi gue menangkap ada rasa kesal di dadamu ini. Sama diri sendiri juga, Bang. Oh, kok ada kesal sama Iya, dirimu? kenapa percaya sama guru saya ini loh? Kok Kan masih- awalnya kan saya ikutin dia karena pengen belajar tentang kripto, Bang. Terus? Nggak tahu apa-apa, ya saya ikutin segala macam, tapi hasilnya malah rungkat. Lu dapat uang 3 miliar dari mana? Ya, saya wirausaha, Bang. Orang tua lu tahu lu main begituan. Nah, keluarga saya nggak ada yang tahu. Istri saya juga nggak tahu. Oh, lu udah Tiba-tiba, married ya? mm-mm, Oh. kejadian ini, ya istri saya marah. Oh, lu diem-diem main. Iya, karena ini kan duit gede ya. Setelah tahu kehilangan ya, istri saya jadi marah dan nggak percaya lagi sama saya sampai sekarang. Iya. Dan lu merasa itu salah lu juga. Mm-mm. Dan kemudian awalnya lu pilih diam. Iya, pilih diam karena kan saya takut balik lagi, Bang, pengancaman. Iya, tapi pengancaman ini kan bukan pengancaman langsung ke lu. Iya, kan, tapi ya. secara tidak langsung menurut sepengetahuan saya buat member yang rugi. Kalau yang diancam secara langsung ada, Bang. Ada. Ada, Ada. saya ada buktinya juga. Ada Oh, buktinya. boleh Jadi, dikasih lihat. jadi Ah. TR tuh di Polda Metro Jaya selfie gitu. Mm-mm. Jadi yang komplain itu dikirimin foto selfie itu. Oh, Gue dikirimin. udah bikinin LP ya, jangan sampai nggak datang gitu. Oh, begini. Ini boleh gue tunjukin ke itu nanti di blur? Boleh. Iya, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa ya. Oh, gini ya. Krimsus Polda. Ini mukanya setengah sepotong. Seperti mirip TR ya, mirip ya. Itu mirip Ini dia DM-an nama siapa ini? sama si TR, si korban. Si korban ini. Gara-gara apa itu sampai dilaporkan kayak Oh. begitu? Kerugian. Tapi menurut Kerugian. kesaksian dia, Iya. dia melapor rugi ke TR dan TR malah ngelaporin. Oh, dia melapor rugi ke TR pribadi ya, bukan di sosmed ya. Iya, Terus dilaporin nih ceritanya. iya diintimidasi. Lah, Diintimidasi. dasar laporannya apa? Ya saya nggak tahu yang itu, Bang. Oh. Sepengetahuan saya ya seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi itu iya. menurut kesaksian dia ya. Kami Iya. nggak bisa mengkonfirmasi juga gimana Iya, aslinya. karena kalau kayak begini, itu kan di dalam itu semrawut benangnya. Iya. Ada yang motivasinya pengen duitnya balik, ada yang motivasinya kepengen TR itu malu, ada yang motivasinya kedoknya kebuka, ada yang motivasinya balas dendam,
ada yang motivasinya sakit hati. Wah, ada banyak betul kan, Benang bro? kusut. Benang kusut di dalam itu gitu. Jadi ya sebenarnya menurut saya kalau kamu mau maju ke tahap pidana, harus tahu bahwa uangmu nggak akan balik. Jangan mimpi kalau kamu bawa kasus ini ke pidana lalu uangnya dikembalikan ke kamu, itu almost impossible. Coba kita lihat dari yang kasus kemarin binary option. Dapat balik kan duitnya? Akhirnya nangis kan lagi di DPR kan, duitnya nggak balik, nyembah-nyembah atas segala macam. Kalau sudah maju pidana, forget it, lu dapat duit lu. Itu. Ya, kedua, lu kalau mau fight, ya konstruksi hukumnya yang jelas. Jangan sampai blunder juga gitu. Ibaratnya karena mereka melihatnya adalah ini atas willingness kamu untuk bye-bye. Ya dong. Willingness kamu juga untuk nggak mau keluar. Lalu kan kita bicara, oh ya gua kan dipancing terus, dirangsang terus. Tidak ada secara hukum bahwa kalau gua melanjutkan rangsangan itu lalu kamu tidak mau keluar, lalu kamu gagal terus aku disalahkan, nggak bisa. Iya. Kecuali dia mau klik, gua bunuh lu kalau ngeklik. Ya, itu pengancaman. Pengancaman. Nah, tapi ada juga tuh sih, Pak. Pas kita rugi nih, mantap. Udah drag down 60%. Nah, si partnernya ini info kalau misalnya Siapa kita nama partnernya? Sika Oh, yang kali-kali kita itu ya. sebut Iya, profesor lah. iya. Oh, dia dijulukinnya profesor. Profesor. Oh, dia memang profesor. Ya nggak pernah kasih lihat sertifikatnya sih, Bang. Iya. Dan di Aceh itu juga diklaim ada profesor PhD dari luar negeri yang ngajar blockchain tapi nggak pernah dikasih tahu itu siapa dan ijazahnya juga. Saya asisten profesor doktor. Tapi ada kan, Pak, Kamu tahu artinya profesor nggak? Apa tuh? Profesor tuh guru. Guru. Tapi kan ada di license-nya. sebuah university. Dan profesor itu yang keluarkan university. Betul. Jadi kalau saya sudah tidak jadi guru di university, professorship saya hilang. Hilang gitu. Jadi kalau seseorang itu tidak punya S3, Iya. nggak mungkin jadi profesor. Itu Betul. dulu. Harusnya dia ada S3-nya kan? Doktor dulu. Gitu. Dan Saya itu yang doktor. ngeluarin dari Ya, dikti. Kalau dokter dikti. Profesor, saya mendapatkan, sekarang saya asisten profesor. Profesor itu ada 3. Asisten profesor itu tahap 1, associate profesor, baru full profesor. Kayak brigjen, irjen, sama atasnya gitu ya. Saya asisten profesor, tahap 1 masih. Dan itu yang ngeluarin adalah kampus, terus kemudian dikti yang ngeluarin, lektor kan istilahnya. Nah, jadi ini harus diluruskan dulu, karena saya agak alergi tentang ini. Kita di teman-teman PhD juga merasa kok enak sekali ya gitu. Lu tahu ngeklaim susah loh dapat profesor gitu, dan ini kan kesannya membius masyarakat bahwa oh profesor nih guru gua. Saya tidak bicara ini adalah prof-prof yang itu. Saya bilang semua orang kalau coba-coba lu di dalam keuangan ngaku-ngaku di lu profesor, gua kejar pasti. Karena gua dapetin profesor nggak mudah, Bro. Gitu ya. itu mencoreng Mencoreng, jatuhnya. rusak. Apalagi setelah pakai profesor, diduga melakukan tindakan yang aneh-aneh di dunia keuangan. Lu ngerusak dunia gua. Gitu. Selama ini kan saya diem. Tapi ketika credibility, kredensial, gelar, dan seterusnya, lu coba-coba fake it, I'm gonna attack you hard. Iya. Gitu. Tapi kalau kemudian itu diklaim harus ada buktinya juga. Iya. Nah, kalian pernah lihat buktinya nggak? Nah, kita minta kasih lihat sertifikat malah dibego-begoin, Bang. Mau dikatain anak anjing lu. Ada live-nya. Kenapa dikatain anak anjing? Nggak tahu. Oh, itu yang minta yang tentang lisensi lah. Intinya Lisensi, jadi trainer atau ini tuh perlu license atau enggak sih. Enggak, gue nggak gitu. nangkep kenapa dikatain anak anjing. Kan orang ini bayar ya. Maksudnya gue nggak paham Ya gitu. itu di publik itu videonya kalau saya lihat. Intinya gue kan bayar ke lu. Ya. Lu anjing-anjingin gue pukul muka lu. Ya. Kalau gue, Ya. siapa lu setan? Pasti kan gitu Iya, ya. betul, Gitu kan? betul. Lu gitu nggak? Iya. Sama. Sekarang lu bayar ke gua, bro. Sama Terus lah. lu tanya, gua bilang, anggaplah lu tanya mana buktinya profesor gitu kan? Anjing, lu jangan so tau lu, Ya. gitu-gitu. Gua ngomong gitu, lu terima nggak? Gue karungin lu, Bro. Kok lu terima sih? Takut kayaknya. Takut lah, Bang. Takut. Yang Karena selalu diintimidasi kok. diintimidasi gitu, Bang. Balik lagi, kalau kita drag down itu pas 60%, misalnya kita di cut loss nih, Bang, malah dipukul di tempat katanya. Apa dipukul di tempat? Yang cut loss Yang manta cut tuh loss dihajar. manta. Nah, itu pengancaman. Nah, itu ada Ini bukti. pengancaman. Yang cut loss itu ada videonya, itu ada di Senayan kok. Video juga ada. Jadi ada acara Aceh gitu. Pengancaman Jadi kalau seandainya mereka ini bilang bahwa saya diiming-imingi, itu sama dengan analogi tolak angin. Lu nggak bisa apa-apain. Masalahnya lu salah karena lu kena jebak iming-iming. Tapi sekarang kalau saya mau keluar, ruginya udah 40% nih. Ini udah nggak bener. Gua harus keluar sekarang. Sistemnya dicurangin, lu nggak bisa keluar. Iya. Lu diancam kalau keluar kamu akan begini. Iya. Itu
pengancaman. Ada. Ada. Nah, Bagaimana? itu gua nggak ngerti coba tuh. kita dengar. Videonya mau lihat? Boleh, boleh. Boleh. Yang mata-mata dia dari tempat yang pakai t-shirt itu tadi di sini ya. Tadi ketemu saya setelah ini ya. Saya minta satu ya. T-shirtnya. Ketuaan Carlos Manta kami hajar di tempat. Oke. Ini Tapi yang itu ngomong Bukan Timothy Ronald ya. Si Kalima. Kalima Sada. Kalima Sada. Iya, katanya pinter banget ini. Makanya kita mau belajar sama yang Iya. Bang. Dan semuanya adalah lesson learned. Lesson learned. Makanya Dan- saya ngaku salah Mm-mm. ke keluarga saya semua. Yes. Oh, lu udah ngomong sama istri lu? Ngomong sama istri. Istri lu bilang apa? Mau Ya. dicerai lu? Ya di-blocking juga lah, Bang. Sampai sakit Sampai juga. ya, Bang? sakit lah. Ya Sampai Allah. sakit, sampai saya juga Kasihan banget ini. baru merit, Bang. Rencana pending mau punya keluarga kan jadi pending. Punya anak maksudnya. Anak. Jadi saya 18 tahun sebagai financial advisor, saya udah nemuin orang yang sudah diceraikan, nangis-nangis datang saya. Ada yang bawa pisau di depan gua, tusuk dirinya. Dan Udah- gua mesti udah tahan, hopeless, udah gua hopeless. tahan tangannya. Ada sampai begitu. Mau tusuk, mau dibeginiin, saking hopelessnya. Jadi Udah kalau depresi udah gitu. depresi. Di grup paguyuban ada nggak yang sampai separah itu? Oh iya, itu? ada kok. Apa itu? Ada yang bahkan ngaku di ini Discord Aceh. Mm-mm. Dan dia itu langsung dibanet abis ngomong kalau dia tuh apa? Dia pinjol ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Dia pinjol karena udah habis duitnya segala macem. Mm-mm. Karena disuruh buy terus, disuruh hold terus. Sampai akhirnya ya dicari-cari debt collector kok. Oh, dia pinjam uang. Iya. Siapa yang suruh dia buy, suruh hold itu? Karena di grup Aceh juga diajarin kayak gitu. Jadi Manta itu harus selalu di hold terus. Malah di acaranya terus di grupnya juga dibilang this is the time altcoin itu bakal terbang 18.000%, Oke, terus 300-500%. Oke. Manta. so buy now. Ya, so buy now. Oh, Hold, ada arahan hold, begitu. hold. Hold keras Hold manta, hold dia keras. terus hold keras. keras. Oke. Hold keras Hold gitu. keras, iya. Oke. Oh, jadi ada arahan-arahan Ada. begitu. Sekarang, Ada. sorry nih, gue punya 2 pertanyaan ke lu orang ya. Yang pertama, lu kan ke situ belajar toh. Di situ ada modulnya kan. Mm-mm. Ada risk management modul nggak? Ada. Ada, tapi dia nggak pernah ingatin ke kita. Enggak, ntar dulu, jangan ngomong dia. Dia tidak punya kewajiban ingetin. Mm-mm. Dia menyediakan modulnya nggak? Nyediain. Bisa kamu akses kapanpun? Bisa. Sebagai orang yang belajar, seharusnya kamu mempelajari video itu tidak? Iya. Sudah kamu pelajari nggak? Sudah. Sudah. Beberapa sudah. Iya. Nggak semua, soalnya modulnya banyak sih, Bang. Iya. Gini loh, kalau saya hakim nih, saya tanya sama kamu. Anda join, sudah mendapatkan modul pelajaran? Sudah. Sudah dipelajarin? Sudah. Sudah mengerti? Iya. Kenapa tidak dilakukan? Karena saya ikut arahan guru juga sih, Pak, yang disuruh ikutin dia aja, nyontek aja apa yang dia lakuin. Oke. Berarti ada bagian daripada dirimu Mm-mm. sudah tahu teori tentang risk management, Mm-mm. kamu tidak ikutin, Mm-mm. kamu ngikutin gurunya. Iya. Itu dipaksa nggak untuk ngikutin gurunya? Eh, Atau willingness kamu untuk memilih either mengikuti modul yang mengajarkan resiko atau mengikuti Iya. gurunya? mengikutin guru. Itu willingness kamu nggak? Iya. Di situ problem kamu. Dia kan sudah menyediakan modul tentang resiko. Di dalam modulnya dia bilang nggak kalau harus cut loss? Untuk money management pas Manta itu belum ada. Pas Manta belum ada. Belum ada seingat saya. Jangan seingat kamu sedang dalam kasus hukum nuntut orang loh. Kamu harusnya lebih prepare. Waktu saya simulasi tanya ini, untung Bang Denny menyediakan ini sebelum kamu ditanya sama jaksa, sama pengadilan, sama hakim. Kalau kamu seingat saya, kasus lu gugur. You better talk with your lawyer. Karena kalau kamu nyerang orang, kamu harus solid. Saya punya buktinya. Kan kamu itu yang kamu bilang. Kalau dia buktikan terbalik, di dalam modul videonya gue udah ngajarin dia ikut risk management. Lu yang nggak ikut. Oh iya, saya kan ikut mentornya. Lah kalau mentornya lagi mabuk, dia ngomong sembarangan, lagi mabuk, lalu kamu ikutin. Akan ditanya kamu, waktu kamu mengikuti hal yang salah itu dipaksa nggak? Oh enggak, yang mulia itu atas saya sendiri. Iya. Saya bicara begini, mohon maaf nih, kebetulan saya lawyer. Saya advokat, tapi saya tidak praktek. Mm-mm. Saya menjadi advisor kamu nih untuk, karena kamu yang memulai genderang perang, kan lu yang nuntut nih ceritanya. Berarti kamu Wah, lu harus, abis ini diserang sama klipernya Timothy nih, bisa-bisa nih. Lu Iya. ngajarin dia nih. masalahnya, ya terserah, lu mau nyerang aja, nggak apa-apa kan? Karena saya sekarang juga netral. Dari sisinya Timothy, kalau saya jadi Timothy, gue akan bilang, gue sediain modulnya kok. Lu nggak pelajarin. Masalah dia memang tidak menjalin hubungan sesuai itu kamu bisa perdatakan. Misalnya nih, ya kan, karena tidak mendeliver gitu ya. Tapi kan tidak semua barang yang dia janjikan tidak terdeliver. Ada sebagian yang memang
Materi terdeliver edukasi ya? ya terdeliver. Ada yang terdeliver ya? Iya. Berapa persen kira-kira yang terdeliver? Kalau dari saya pribadi tuh saya nerapin money management kok. Nerapin. Saya nerapin. Jadi tapi, kamu nggak boncos jadinya. Iya, saya Oke. memang rungkat di Manta, tapi saya nggak mau itu secara portofolio. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Berarti lu udah tangkap arah gua kemana. Iya. Selama kamu ikut AC, kamu ada untung nggak? Kalau saya nggak. Sama sekali? Nggak. Total dana yang kamu investasikan ngikut rekomendasi dia rugi? Rugi. Bisa kamu Masa bukti? dari setiap hari nggak ada untung? Nah, iya kan? Nggak ada untung sama sekali setiap. Oh, kalau untung ada di awal, tapi kan itu harus di Secara total akumulasi ya, akumulasi misalnya PNL loss. crypto loss. Oke. Loss berapa banyak? Berapa persen hilang duit lu? Kalau kripto kan bisa dari berbagai banyak ya kok. Tapi kalau dari call dia itu ya 100%. Jadi 100% yang dia ikut call call. tuh semuanya nggak ada yang bener, nggak ada yang Yang saya ikuti ya, Iya. yang saya ikuti. nggak. Nantinya dia akan bilang, gua call 100 koin, 70% bener ya, lu aja apa ngikut yang 30. Kamu bisa nggak punya buktinya apa yang dia call, hasilnya seperti apa? Nah, Manta ini kan yang paling digembar-gemborkan kok. Betul, saya tahu kamu terjebak apa yang dia gembar-gemborkan. Iya. Tetapi kan kamu harus melihat kalau kamu dari sisinya penyedia layanan, dia kan bilang bahwa gua suka sama Manta, tapi kan ada yang lain yang profit. Kan kamu tidak memilih itu. Iya, itu bahasa yang bisa di itu, ada kan. kok call kayak GMT juga Profit. enggak rugi juga. Jadi katakan semua Saya- yang pernah dikasih itu lo semua. Sekali pernah ikut yang render, memang itu untung. Tapi ya baik lagi yang narasi dia di Maret itu misalnya lempar 20 juta itu bisa jadi 2 miliar, 80% semua koin itu bakal naik. Ya makanya saya ikutin lagi nggak narik. Saya belilah koin Manta ini, Bang. Di Maret sebulan kemudian 60% langsung Manta jadi $2. Nah, seandainya uang kamu itu kamu bagi rata. Mm-mm. Misalnya uang kamu 1 miliar, lu bagi 5 masing-masing berarti 200 juta. Mm-mm. Habis di Manta, 200 juta hilang deh. Lu kan masih punya 800 kan? Iya, saya masih ada itu SRP. Mm-mm. Nah, pas turun itu dari SRP itu 1,2 M, makanya saya beli lagi di koin Manta karena Oke. arahan dari dia. Oke. Dan ternyata Boncos tidak jalan, pasti. boncos. Joncos. Itu malah bisa dicek sampai sekarang harga Manta itu di $0,07. Ya, masalahnya kan pertanyaan Dia saya, listing malah. Mm-mm. kamu kan yang mengelola uangmu. Segini saya taruh sini, ini taruh sini. Ini Manta, ini XRP, ini Bitcoin, ya. Keputusan kamu kan taruh lebih banyak di Manta, Mm-mm. betul? Betul. Dia Karena nggak kan nyuruh kan? teriming-iming itunya maksudnya ya. Iya, Oh. pas itu bilang ada buktinya. Dia imingin 300 sampai 500% Iya, dari harga Iya. tersebut. Ya, tapi kamu makan umpannya. makan. Iya, makan. Atas willingness kamu sendiri, itu yang berat. Dia untung segitu banyak. Enggak. Nggak Dia ditunjukin, Mak. karena Manta itu malah nggak naik sama sekali, Bang, malah turun. Berarti nggak sesuai. Nah, Iya, nggak sesuai. jadi kan Oh, bisa nggak lari ke sesuai. kompetensi, bro. Iya, iya. Berarti si mentornya ini tidak kompeten. Coba gue mau tanya, di grup paguyuban ada berapa orang tadi totalnya jadinya? Oh, kalau paguyuban member Ungkat itu 4.000. 4.000. 4.000 ini ada yang untung nggak? Kalau dari kesaksian para korban sih rugi semua kok. Rugi semua, nggak ada yang untung nih semuanya. Ada Hilang yang- duit nih. Betul, Bang. Ada yang lebih gede daripada saya juga banyak. Bang. Oke, Iya, ada yang Manta itu kan awalnya dari 2 ke 4 ya kalau nggak salah. Sempat all time high-nya di 4. Sempat all time high. Ah. Waktu kamu masuk tuh setelah all time high berarti. Enggak. Jadi dia signal pertamanya itu di Maret di harga 2,8. Oke. Nah, setelah itu kan banyak tuh influencer. Mm-mm. Saya juga research lah. Mm-mm. Bilang Manta ini overvalue segala macam. Mm-mm. Tapi dari dia itu, Bang, dia bilang Manta overvalue. Gembel kok didengerin Ya. gitu. Miskinin, masa Ya. mau dengar orang miskin, Mm-mm. mau ikutan miskin. Mm-mm. Ya, saya ikutin aja itu, Bang. Mm-mm. Makanya saya beli. Jadi waktu kamu di 2,8 tuh sempat ke 4 kamu udah untung dong. Enggak, saya belinya enggak langsung saya beli pas itu. Kan saya Kamu beli di berapa? 3,3. Masih untung dong. Masih untung. Kenapa Tapi nggak take profit? target dia bukan di situ, Bang. Oke, targetmu pribadi di mana? Ya di 6% sesuai dengan arahannya. Karena kan Oh jadi lu apa-apa lu ikutin Ikutin arahannya. banget, Bang. Dia ikut model- 100%. Iya, dia all in 100% Kan dia- apapun yang dipikirkan. raja kripto. Maksudnya di Gen Z segala macam ya, ibarat kata nabinya lah, Bang. Jadi kalau anggap apa yang dia sarankan, dia pasti harusnya lakukan dong ya. Gitu kan? Logikanya begitu kan? Logikamu kan? Berarti kalau apa yang disarankan dia harusnya lakukan, kalian lakukan, berarti dia untung apa rugi itu? Kalau menurut saya mungkin dia untung, Bang. Mungkin dia untung. Kan? Karena kan koin kripto ini kan supply and demand ya. Mm-mm. Nah, di mana itu sepengetahuan saya aja. Mm-mm. Ya, saya beli di 3,3,
pasti kan orang semua ikut nih beli bang. Harga Manta ke $4. Mungkin dia jual. Nah inilah apa yang kita nggak terima. Karena dia nggak deliver. Kalau misalnya dia take profit, kita nggak tahu, nggak dikasih tahu. Oh, dia nggak kasih tahu. Oh. Jadi Iya. menurutmu dia memberitahu kamu sesuatu, kalian misalnya beli, semua pada beli. Beli. Ah, diam-diam All time high, dia nggak kasih tahu jual, Ah. take profit. tiba-tiba dia melakukan pergerakan tanpa memberikan info kalian, Ya, begitu maksudnya. Itu yang kita keselin bang. Oh, jadi kalian berpikir bahwa dia untung dengan cara seperti itu? Bisa jadi pengetahuan saya ya. Atau dia Yang untung dari uang-uang kalian di Akademi Kripto? Ya bisa aja dua-duanya sih bang. Mana yang lebih banyak untungnya? Ya saya nggak tahu itu. Coba kalkulasi. Kalau dari kelasnya Suli kan saya juga sempat ini ya Hmm. dengar. Suli sendiri pernah bilang kalau misalkan Aceh itu bisa keuntungan dari member itu sekitar 200-300 M kok. Jadi dari situ aja udah kelihatan lebih untung yang mana. Sekarang kalau Io ada di posisi TR, Io akan lebih pilih, ya istilahnya berspekulasi di Manta, atau gue main aman di Akademi? di akademi. Yang pasti dong. Lu udah mikir ini buat itu belum? Belum. Oh. Karena kan saya mau belajar kripto nih bang. Iya, mahal juga ya. Hmm. Kok lu nggak belajar di tempat yang lebih murah? Itu kan pertanyaannya. Nggak ada yang lebih murah ya? Ya maksudnya kan dengan apa ya persona brandingnya Raja Kripto segala macam bisa Raja kriptonya itu dari mana? Gue nggak ngerti. ya, Sampai di hari ini. berita sih bang. Apanya raja kriptonya tuh di mana gitu loh? Di beritanya sih bang. Ya berita itu kan tidak semuanya betul. Apapun yang diomongin orang kan gak semuanya 100% betul. Di balik itu semua kan ada yang tersirat yang Ya. mungkin kita harus baca gitu. Jadi kalian makan mentah-mentah begitu. Ya kalau saya kena ya pengen belajar ya hasilnya nggak sesuai itu sih bang. Sekarang gue pengen tanya, kalau misalnya akademi seperti itu, perlu ada sertifikat nggak sih? Harusnya iya, bro. Harusnya iya. Harusnya. Itu kan yang mereka kaget kan, begitu ada yang nanya license di anak anjing itu kan. Karena juga sempat di dalam video ini sorry ya Bro Timothy dan Bro Kalimasada, ketika membuat sebuah bercandaan bahwa CFA kerja sama gua, itu teman-teman saya yang CFA yang senior-senior sakit hati loh gitu. Gitu. Mereka tahu CFA itu apa gitu. Tapi paling nggak di dalam jokes-nya itu banyak yang sakit hati. CFA itu bukan barang untuk Anda bercandain, walaupun gua bukan CFA, saya dari sisi technical ya. Saya Master Financial Technical, saya CFTI. Seberang kita memang CFA gitu. CFA yang untuk fundamental. Dan kalau itu dibuat joke seperti itu, sorry ngomong nih, with all due respect, I have a rights to talk. Bahwa itu nggak elok lah gitu. Ethics lagi. Nggak etik. Ya sama dengan kayak dokter yang punya gelar Mars gitu kan, manajemen rumah sakit lu ketawain gitu. Iya. Itu kan nggak baik gitu ya. Jadi memang di bagian itu menurut saya sebaiknya tidak dilakukan. Nah kalau ditanya apakah ada sertifikasi, ini yang saya mau tegaskan. Orang Indonesia itu selalu menganggap, buat apa sertifikasi? Yang penting gue punya Ferrari, McLaren, nggak penting sertifikasi. Yang punya sertifikasi miskin kok hidupnya. Oh mungkin McLaren itu sertifikasinya kali. Bisa jadi. Udah punya kan? warna apa? Nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Kasian. Jadi kalian kan kalau masuk situ cerita pinter kan ya? Ternyata? Ya hasilnya rungkat. Bang. Oh. Nggak ada belajar apa-apa juga. Berarti ya tidak masuk sana lebih pintar itu berarti. Ya kan secara tidak langsung walaupun tidak bisa head to Jadi head nggak minum gitu. tolak angin itu bodoh. Kan ada penyo ya kan. Iya, sekarang kita kerucutin ya. Itu biar- yang sertifikasi gue Nah. mau sedikit lanjutin. Lanjut. Jadi sertifikasi itu bukan jaminan lu bisa profit. Tapi sertifikasi, saya ulang-ulang terus nih. Sertifikasi adalah sebuah standarisasi untuk membuat kamu bisa menyajikan sesuatu yang tidak merugikan orang. Iya. Lu punya sertifikasi belum tentu untung, memang benar. Tapi lu nggak punya sertifikasi, kamu berpeluang menjerumuskan orang karena kamu tidak tahu aturan main dan etika. Minimum etika deh. Iya. Lu merasa diri lu pinter tentang kripto, lu jago. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi satu yang lu nggak bisa tahu adalah lu tidak punya etika karena lu tidak belajar bagaimana etika menjadi financial advisor. Kalau dalam kasus ini, mau lisensi OJK, Bapepti, sertifikasi internasional, itu jelas mengajarkan apa etika di dalam kita mengajar financial maupun membuat analisis.
Ketika gue jadi analis di sekuritas, gue harus tanda tangan, bro. Iya. Bahwa saya merekomendasikan saham A, saya nggak boleh beli. Itu Tapi tanda masalah tangan. ini kan tidak ada OJK-nya ini barang setahu gua. Iya, betul. Tapi kan kalau kita bicara sudah memberikan nasihat advisory keuangan, kan ada asosiasi ataupun ada lembaga yang secara hukum ini bisa didengar. Itu. Jadi persoalan sertifikasi adalah untuk ada legalitas Yes. standing dan validasi secara hukum. Makanya orang tuh selalu melihat segala sesuatu itu dari sertifikat arahnya ke sana. Ketika itu tidak ada, mungkin itu jalan pintu masuk. Betul. Dan banyak orang bilang, di Indonesia semua bisa dibeli. Ya udah, silakan beli sertifikat dulu, baru lu nipu orang. At least waktu lu mau nipu, lu punya sertifikat gitu loh. Jangan nipu kosong-kosongan, ibaratnya gitu. Kalau kita Iya. ngomong kasarnya. Tapi kalau kita bilang posisi mereka itu tidak sedap sih kalau kita bilang. Satu sisi tuh kalian tuh sebenarnya tidak dipaksa. Iya. Kalian dengan willingness kalian sendiri, ya mungkin dengan motivasi mungkin. Pengen cepet dapat duit, pengen cepet kaya, kalian kemakan dengan isunya. Setahu gua ya, persoalan kripto itu yang diolah adalah narasi emosi. Sehingga orang itu berbondong-bondong masuk ke sana. Bener. Ketika orang berbondong-bondong masuk ke sana, harganya itu kan jadi ikut kan. Naik ya. Iya kan? Karena itu kan barang kosong. Algoritma kalau gue bilang, kalau tidak ada orang berinvestasi menaruh uang di sana, barang itu nol, Nggak jalan ya. nggak jalan. Ya. Jadi kan dia menggunakan emosi orang untuk memainkan jalur statistiknya dia. Benar nggak omongan Betul, gue? Apa betul. gue salah gitu? Betul. Nah, yang tadi dia angkat, itu kamu kan sudah membawa ke permukaan bahwa diduga pelaku atau terlapor itu menjual ketika dia menyuruh beli. Ini market manipulation, bro, hukumnya. Kalau di Maksudnya Amerika, begitu, ya? Amerika 25 tahun. Ada buktinya kalau ada buktinya. Mereka harus buktikan. Ada buktinya itu. Kalau untuk dia menjual ya, saya nggak punya. Karena nggak bisa di-track kan. Kalau dia nggak kasih wallet address-nya. Ya, itu tugas kuasa hukummu. Kalau di Amerika adalah si lawyer dan detektif yang akan lakukan. Nah, detektif kan dari pemerintah. Berarti dalam hal ini adalah pemerintah yang harus sudah melakukan penyelidikan. Di Amerika kan terjadi itu. FBI turun tangan di kasusnya Jordan Belfort. Wolf of the Wall Street. Tapi kan beda sistem hukum, Pak. Ya, makanya Lu gue ngerti kan? ngomong di Amerika. Standarisasi hukum yang sudah lebih maju dan standarisasi hukum yang mengarah ke sana Ya, kan. betul. Berarti dia yang harus jadi detektifnya. Kalau kamu mau memperjuangkan tuntutan Iya. kamu. Dan ini akan menjadi catatan jurnal ke depannya untuk case yang sama. gitu Betul. loh. Jurnalnya akan keluar lewat kalian. Kalian akan tercatat dalam bagian sejarah. Dan lu tidak bisa berinvestasi dengan nafsu lu. Setuju. Kalau lu berinvestasi dengan nafsu lu modar pasti. Apalagi ini yang fleksibilitasnya itu ya, mata Volatilitas. uangnya mantap ya. Gila banget. Bisa 1.000. Kalau dia bisa 1.000, dia bisa turun juga banyak, bro. Benar. Kepikiran nggak waktu itu? Pikiran dong. Tapi kan saya Bos gua bilang ini gitu. ya, saya 5 tahun di stocks. Oh, lu pengalaman tuh. Iya, emang udah punya pengalaman. Astagfirullah. Jadi langsung emang memilih mentor yang menurut saya itu emang jago di situ karena kan dia ngakunya punya 1 triliun dan lain sebagainya. Oh, karena ada itunya ya. Iya. Lu udah pernah lihat 1 triliun ya? Belum sih. Cuma kan klaim media ya. Oh, klaim media ya. Enak ya sekarang Dia main kan juga di pernah media klaim ya. di sini, Bang. Hah? Kekayaan dia Heeh. kan pernah klaim di sini juga. Jadi lu makan itu. Brother, kita kerucutkan. Kalau misalnya lu kan udah tahu barang ini lama ya, bro. Ini barang lu nih. Barang lu banget dah ibaratnya sama teman-teman. Lu udah pasti punya analisa. Akan suatu hari akan kayak bom waktu. Betul omongan saya? 2021, gue bilang ada 5 hal investasi bodong yang akan meledak. 3 udah meledak, ini 1 meledak sekarang tentang kripto. Dan ini lu udah pernah. 2021 kontennya masih ada. Itu pas kasusnya yang kita pertama itu. Kenapa lu bisa bilang ini bakal meledak? Apa yang waktu itu asumsi lu? Ini waktu gue bikin adalah gue tahu ini prakteknya seperti ini. Ini hanya menunggu momentum. Dapat angin, dia exit, habis. 3 tahun lagi ada 1 lagi yang akan meledak. Sekarang belum, karena Iya. pemainnya belum ada, gitu aja. Iya, barangnya udah Udah dimainin. Pemainnya masih kecil. Masih kecil. Belum gede ya. Ini udah ada. Berarti Untuk kalau 3 tahun ke depan. kalau dibilang sekarang apa yang akan terjadi dengan praktek kripto dan TR dan punggawa-punggawanya ke depan? Ya, menurut saya dari sisi pelapor, gue respect kepada kalian dan gue prihatin, gue empati. Karena bagaimanapun dia adalah korban. Dan dari sisi terlapor juga, Brother Timothy, ya, Kalimasada, dan lain-lain lah, whatever itu, kami juga pribadi
gue juga prihatin sama lu orang gitu. Artinya dua-dua ini berkonflik. Ya. Menurut gue sebaiknya ada RJ, restoratif justice. Pengembalian duit dong. Bisa apapun. Karena sejujurnya nih, gua nggak kenal kalian ya. Kalau terlapor datang ke sini, nggak usah di kamera, minta maaf secara personal. Dia punya keinginan untuk melanjutin perkara, gue yakin turun 30% udah. Iya. Betul? Betul. Iya, Kita nggak usah ngomong tentang kasus lu jadi atau enggak. Kita bicara sebagai manusia. Gue datang, gue salamin sama lu. Gue akan menyelesaikan, gue minta maaf. Emosi itu hilang 30%. Iya. Ya. Apalagi kalau nih 3 miliar. Nah, Itu turun tuh langsung tuh 80% ya. 101%. 101% balik ya. RJ mungkin ya. Coba dia mau ada pembelaan nih, dia mau ngomong Ya, deh. itu ada, tapi saya nggak mau juga sampai situ, Bang. Mm-mm. Ya saya nggak mau ada korban selanjutnya aja. Ya. Berhenti. Iya, tapi kan anggap nih, gue berpikirnya begini nih, maaf nih pikiran jahat gue ya. Gue sih nggak pinter ya, tapi kita coba lihat ya. Gue lihat, ini 2 orang doang nih gue dateng ya. Lu berapa? 3M. Lu berapa? Selesai. Case. Tapi lu mengkhianatin 4.000 orang dalam Nah, pengayuban. makanya saya nggak bakal berhenti. Ya kita nggak tahu. Iya. Buktinya Ya, nanti kan benar. kalian kan di tengah jalan orang bisa belok, bro. Ya. Tengah jalan orang bisa belok. Makanya di sini yang pengen kita tahu adalah motivasi lu lebih jauh. Dan kalau memang motivasi lu masih ngambang, lu pulang, lu cerna lagi baik-baik. Betul. Supaya motivasi dan arah lu mau kemana. Kalau gua pribadi setuju, mendingan di RJ aja. Tapi kemudian edukasinya juga harus nyampe. Apa? Genset jangan. Ya kan? Benar. Jangan kemudian akhirnya menjadi orang-orang kayak kalian gitu ya. Edukasi apa lagi yang bisa didapat? Yang sekarang gue menyampaikan kepada teman-teman terlapor nih. Kalian kan memainkan game of attention. Kalian tuh orang jenius. Jauh lebih kaya dari gue. Kalau boleh gue sebagai senior lu yang udah hampir 20 tahun di market, gue kasih saran. Ini bonus demografi. Gen Z seperti ini itu lagi banyak sekali. Sebisa mungkin jangan memainkan game of attention yang merusak moral. Kalau lu nggak suka sekolah, ya lu aja stop di situ. Karena gue percaya anak lu pasti lu sekolahin. Karena kalau anak kita tidak di sekolahin, ujungnya jadi Tarsan juga. Jadi jangan pernah bilang sekolah itu scam, lalu guru itu nggak penting karena guru itu mengajarkan bisnis tapi dia nggak punya bisnis. Semua akan jadi pemberontak dan jadi apa negara ini? Gue lagi mikir secara global. Lalu kalau misalnya Gen Z ini maunya instan, ya lu pasti akan habis satu generasi. Kalau kasus ini terus berlanjut, oke? Kalau Timothy itu sampai hancur, satu dunia kripto itu juga akan runtuh. Kepercayaan orang. Karena dia mendapatkan satu label, raja kripto. Siapapun yang label itu nggak penting, tapi persepsi orang dia adalah raja kripto. Kalau Timothy sampai dinyatakan bersalah, masuk ke penjara, semua orang akan berpikir kripto adalah scam dan judi. Nggak lama lagi, saham itu scam dan judi, broker itu semua penjahat, industrinya chaos. Karena yang dimainkan sama Timothy adalah game of attention yang sudah kebablasan, yang tidak terkontrol lagi, dan ini dampaknya sudah keluar dari ranah keuangan. Kalau nggak, lu nggak akan panggil. Ini konfliknya sudah konflik masyarakat. Nggak mungkin dia akan panggil kalau kalibernya nggak mungkin gede gitu. Ini udah kaliber jutaan orang. Nah, itu pesan saya. Kalau ini bisa RJ, please. Ada yang namanya kalau di astronaci kita bilang make money with moral. Karena hidup bukanlah tentang uang. Hidup itu kita jaga satu generasi untuk bisa benar. Apa artinya sih punya 1 triliun? Kalau akhirnya kehidupan lu semua lu akan dikenal sebagai ini keluarga brengsek yang rusak satu generasi. Anak kita semua nggak akan bahagia. Dan buat kamu berdua, gua cuma tanya satu hal. Lu tahu nggak ada Astro Raci kan? Tahu kan? Kenapa lu lebih pilih mereka daripada pilih gua? Langsung aja gua tanya. Kenapa kamu tidak pilih saya? Mungkin karena saya tidak pernah showing ke kamu. Yang satu kamu harus ingat dan teman-temanmu. Tidak ada hubungannya jam patek mobil dengan skill di dunia financial market. Ini harus dipisahkan. Ini nggak ada hubungan. Ngerti ya maksud saya? Semoga itu masuk ya. Maksudnya, maaf ya, bukan mau ngeguruin kalian ya, maaf ya. Nggak apa-apa, Bang. Iya, Kita pasti iya. belajar kok di sini. Iya, karena kan maksudnya kalau poin message-nya sih sebenarnya ada bagaimana moga-moga lewat kalian bisa mewakilkan yang usia kalian. Lu usia berapa? 19. Lu? Wih, luar biasa. Masya.
ya usia di antara itu, yang dimana kita masuknya Gen Z, supaya jangan termakan sesuatu yang terlalu euforia. Yes. Karena segala sesuatu itu memang benar adanya yang dikatakan orang tua, semua perlu proses. Proses. Anggaplah lu bisa tidak berproses, tiba-tiba lu dapat jackpot, tapi tidak ada hikmatnya di dalam. Mana yang lu lebih pilih, hikmat apa jackpotnya? Karena ada orang berpikir begini, gue yakin dia berhitungnya begini. Persetan lah dengan omong nama baik itu. Gue bisa beli lewat Clipper gue bisa bikin narasi. Gue bisa bangun di sini. Karena sekarang zaman sosial media, orang akan percaya ketika begitu banyak akun-akun yang memberitakan hal seperti ini, orang akan lari ke sana. Tapi ada satu hal yang mereka lupa. Bahkan Firaun pun lupa tentang hal itu. Bahwa Tuhan tidak suka kesombongan. Ya. Dan kesombongan itu akan runtuh. Dan kesombongan itu akan menyesatkan. Apa yang mungkin kalian alamin waktu kemarin itu kan jadi proses ya. Kalian merasa, wah gue udah in the right track. Merasa di right track, itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat orang, mungkin lu sama gue, mungkin insting kita akan ngomongnya gini, gue udah di right track. Jangan-jangan ini malah bahaya. Iya, bener nggak ya? Karena pada saat kita merasa diri kita benar, pada saat itulah kita bisa salah kan. Udah sampai di situ belum kalian? Ini baru rasain. Bang. Ya, Kasian perjalanan. banget gue lihat Andy. Tapi nggak apa-apa bro, harganya 3 miliar. 3 miliar. Jadi lu sudah menghabiskan 3 miliar 50 juta Untuk pelajaran hidup. untuk pelajaran hidup. Naik Oke? level. Yang paling penting pesan saya, apapun hasil kasusnya, jangan patah hati kalau kasusmu juga gagal. Yang penting seperti tadi Bro Denny bilang, kamu sudah spend 3 miliar untuk belajar hidup. Karena belajar hidup, manual kehidupan istilah saya itu tidak dijual. Iya. Itu harus dibeli dan dialamin. Syukur-syukur kamu cuma 300 juta toh, dan umur 19, 20 tahun lagi kamu punya 3 triliun mungkin. Amin. Dengan karena belajar dari kejadian ini. Ya, kalau memang Tuhan sudah menuliskan rezekimu sekian, dia akan balik mungkin lebih daripada itu. Tapi bukan jumlahnya sebenarnya akhirnya yang gue sadarin jadi penting. Kerendahan hatinya. Yes. Karena kalau uang, rezeki membuat lu sombong, buang uangnya. Karena bukan itu yang baik di mata Tuhan. Betul. Itu sih menurut gue ya. setuju, Bang. Ada pesan-pesan untuk Timothy Ronald atau Kalimasada yang pengen kalian sampaikan pas di sini nih. Harapan kalian, pengennya gimana? Ya pengennya dia gentleman lah, minta maaf kesalahan dia yang dia janjikan kepada kita. Dengan saya vokal seperti ini, supaya para korban yang lain juga berani speak up, Bang. Tapi lu nggak bisa hidup kayak begini. Lu harus move Move on. on. Ya, saya udah move on, Bang. Setahun itu ya berat banget buat saya move on. Selama tahun 2025 awal. Ya untuk sekarang ya saya udah move on. 3M itu ya udah saya lupakan. Kalau nggak mungkin saya bisa berdiri di sini, Bang. Iya. Tapi gue masih pengen ngambil, sebenarnya di dalam lu tuh ada sesuatu yang lu pengen ngomong, cuma lu tahan aja gitu. Kayak marah lu itu. Ya, cuman Apa? itu aja sih, Bang. Saya sih Sakit hati sakit lu. hati pasti ada lah, Bang. Cuman ya saya pengen untuk para member yang udah rugi itu berani lah ikutin buat laporan juga, Bang. Jangan takut diancam. Karena harapannya semakin banyak yang membuat laporan, atensinya makin lebih besar. Betul. Ah, betul, Bang. Karena kalau enggak kalian kalah gitu. Kalau Iya, dari saya resah juga kok. Keluarga-keluarga saya, sepupu-sepupu saya yang masih kecil, Gen Alpha, itu ya nyolot semua sama orang tuanya kok. Gara-gara ngikutin Ini TR. terjadi, Bro. Segala Jadi yang macam. komplain ke gua itu orang tua yang anaknya terbius dengan paradigma berpikir yang salah ngelawan orang tua. Kok bisa jadi begitu? Itulah kenabian itu yang dibilang orang-orang. Nyontok karakternya. Contoh karakter. Oh, karena dia pikir itu baik. Ya. Mindsetnya, kayak misalnya sekolah nggak penting. Beberapa teman-teman gua akhirnya bawa anaknya ke saya, suruh saya natar. Gitu. Karena akhirnya pada nggak mau sekolah. Terjadi, Bro, itu. Itu bukan, maksudnya gini ya, gua nggak ngerti gimana dia mendidik anaknya di rumah. Tapi it's fenomena yang terjadi. Saya tidak blame apakah itu dari Timothy atau siapapun. Mungkin Clippernya yang salah bagi gua. Karena sebenarnya yang mengamplifikasi semua itu kan Clipper kan. Tapi kan dia cari duit. Ya, itu dia. Iya, gue sempat ditawarin soalnya. Gitu. Iya, abis nyerang gua, bego-begoin gua, nanya, "Bang, mau nggak gua bantuin, Bang? Saya Clippernya Timothy." Si anjing gua bilang. Si anjing lu gua bilang. Sekarang saya udah kena, Bang. Oh, udah kena ya? Udah kena. Dibego-begoin, Dibuat meme ya. dibuat Iya. meme. Gak apa-apa, Bro. Iya. It's okay. Yang penting kan lu di situ apalagi namanya belajar ya. Benar. Cuma nggak enak ya rasanya. Nggak enak. Kayak lu tonjok gak mukanya? Pengen, Bang. Itu baru enak deh ya. Bro, terakhir penutup dari lu deh, Bro.
anjuran ya, kan lu orang yang menurut gue nih, moga-moga gue tetap melihat lu dengan kredibilitas yang tinggi. I respect you karena you selalu objektif melihat sesuatu, dan lu memberikan nasihat tuh yang melihat dari dua sisi ya gitu. Kedepannya gitu loh, untuk apa yang terjadi dengan flexing yang dibungkus untuk investasi digital seperti ini, buat anak-anak di luar sana gitu loh. Ada nggak nasihat terbaik buat mereka gitu? Saran saya simple, hidup itu perlu proses. Jadi segala sesuatu yang instan tuh endingnya pasti nggak ada yang benar, ya. Itu yang pertama. Dan kedua, orang itu hidup di timur, hiduplah sesuai budaya timur. Moral itu nomor 1, uang itu nomor 2. Kalau kamu punya morality yang baik, percayalah rezekimu akan datang, ya kan? Dan harus bisa tahu juga untuk stakeholder kita, bicara pemerintah, kasus ini akan terus berulang. Jadi kalau government-nya sendiri tidak memberikan satu protection regulasi yang benar, ya pasti akan berulang. Nah, tapi prinsipnya kita mengacu kepada angkot liar. Seringkali kan angkot itu selalu ada di situ, tidak bisa dibasmi. Sebenarnya yang harus ditangkap bukan angkotnya. Yang harus ditangkap adalah penumpangnya. Kita putuskan rantai demand-nya. Kita edukasi orang-orangnya ini supaya mereka tidak lagi membeli daripada orang-orang yang menjual racun tadi. Nah, ini yang paling penting. Di Amerika, itu ada larangan warga negara Amerika tidak boleh buka akun di CFD. Akan ditangkap. Otomatis, supply-nya nggak mungkin jalan. Nah, itu kan peran pemerintah. Peran daripada influencer, Anda harus tahu bahwa apabila Anda memiliki kapasitas sebagai influencer, dipercaya orang, itu marwah. Jadi jangan mengkhianati marwah masyarakat yang menyerahkan dirinya untuk diedukasi, tapi ternyata Anda eksploitasi di situ. Saya tidak menuduh siapapun, tapi ini sudah ada sejak tahun 2010, sejak saya masuk di market. Penjahat-penjahat seperti ini selalu berkeliaran, dan korbannya ya sama terus. Saya menghadapi korban yang sama satu generasi. Kebetulan kita berdua menghadapi ini yang kedua buat kita kan, gitu. Nanti pasti ada yang ketiga dan keempat dan kelima. Sehingga tolonglah gitu, kalian mencari uang, gunakan cara-cara yang benar. Ya walaupun memang ini juga akan dianggap angin lalu, cuma saya udah ingatkan dari sekarang, kalau kamu tidak takut dengan hukum di dunia karena kamu merasa punya power, Tuhan akan mencatat karmanya, dan itu mungkin yang akan kena anakmu, cucumu, 7 turunan. Lu bisa sakit, bisa apapun, yang uangmu nggak bisa akan balikin. Itu pesan dari gua. Dan financial market bukan untuk semua orang, dan untuk menjadi kaya tidak harus melalui financial market. Perhatikan baik-baik. Bro Denny sukses, tidak menyentuh saham, tidak menyentuh apapun. Nggak punya jam patek. Nggak punya, ditaruh di kamar, ya kan? Nggak ada, nggak punya. Nggak punya. Saya memang bukan orang yang suka barang mewah. Karena buat saya yang mewah itu bukan di barang, tapi di hati. Di hati. Karena ketika kita tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, hati kita tuh berwarna terang, mewah dia. Ada singgasana Tuhan di dalam. Tapi kalau di sini doang, semua orang bisa beli jam mahal, bro, dan bisa mengakuisisi, memvalidasi bahwa dia orang kaya. Tapi kaya itu kaya di hati, gitu kan? Uang banyak juga buat apa kalau bukan buat bantu orang? Betul Bang, setuju. Iya kan? Setuju. Tapi kalau kita uang banyak, tapi dapatnya dari merugikan orang, juga buat apa? Itu ikut sampai kita mati. Ya, jadi moga-moga kalian jadi pelajaran. Semoga jalan kalian diberkahi Tuhan. Amin. Dan ini jadi pembelajaran buat kalian. Karena pasti narasi publik akan nyerang ke kalian. Salah kalian. Seperti apa yang dibilang Pak Gema gitu. Ya. Oke. Gua harap ini jadi pelajaran buat semua yang nonton di rumah, terutama orang tua untuk lebih mengawasi anaknya dan mengedukasi anaknya. Bagaimana caranya mereka untuk membangun bisnis dan berinvestasi, jangan sampai termakan dengan bujuk rayu dan narasi-narasi. Oke? Oke, siap. Good luck ya, bro. Thank you. Thank you, Bang. Makasih. Buset deh. Thank you, Bang. Thank you Habis ya. Nah, ini lu diedukasi nih, bayar 55 juta ya.